그냥 묻어두는 게 더 나은 추억도 있습니다. 여기서부터 어디로 가야 됩니까? 왼쪽이요. 뭐라 착각하고 있습니다. 현우라는 사람 검사였다고. 씨. 넌 안 좋아합니다. 세입자 그 이상도 이하도 아니에요. 우리 이제 보지 마요. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. 구독과 좋아요를 눌러주세요. Sungguh hubungan yang naas, karena So Ji Hwan adalah orang yang dicari, juga yang ingin ditangkap oleh Hyun Woo. Dan memang benar, So Ji Hwan itu adalah Hyun Woo. Tapi Hyun Woo itu sudah tiada. Jadi begitu Ji Hwan membeli rumah masa kecilnya, setelah mendapatkan barang peninggalannya bersama Anha, ia pun menguburnya kembali. Dan Ji Hwan meminta Anha untuk melupakan masa lalu. Tapi Anha begitu senang akhirnya bisa menemukan benda itu lagi. Sedangkan Ji Hwan merenung mengingat masa kecilnya dahulu. Dong Hee memata-matai bosnya lagi. Diketahui jika Il Yong sudah mengetahui lokasi transaksi narkoboy. Ji Hwan akan datang ke tempat itu untuk mencari anak buahnya. Tapi tentu itu adalah transaksi besar. Jadi menyarankan lebih baik untuk lapor polisi saja. Dan selanjutnya membahas mengenai jaksa Hyun Woo, yang akhirnya terkuaklah alasan kenapa jaksa itu membenci Ji Hwan. 10 tahun yang lalu, Ji Hwan adalah orang yang mengadukan ayahnya sendiri ke kejaksaan, hingga akhirnya ayahnya ditangkap, dan geng Bulldog pun dibubarkan. Ko Young Hee sebagai anak buah paling setia merasa tak terima. Ia pun mengacaukan seisi hotel dan akhirnya pertempuran terjadi 1 lawan banyak. Ji Hwan melawan segitu banyaknya orang, tapi ia tak gentar. Ji Hwan dengan lihai terus melawan para pria itu hingga akhirnya ia kena tusukan. Dan disinilah kesalahpahaman terjadi. Hyun Woo yang kebetulan ada di sana melihat seorang nenek tak sadarkan diri. Dan tak jauh dari sana, yang sudah penuh dengan cairan merah di tubuhnya. Dan flashback pun selesai. Pagi harinya Rusa House heboh menjamu Anha dengan makanan lezat karena salah satunya bermimpi, yang arti dari mimpi itu adalah akan mendapatkan seorang bayi. Sedangkan di tempatnya, jaksa Hyun Woo bergegas pergi ke pertemuan transaksi narkoboy juga. Sementara itu, Ji Hwan ternyata sedang dalam perjalanan mendatangi lokasi. Tapi ternyata Il Yong membuntutinya. Ji Hwan memperingati Il Yong, tapi Il Yong ternyata bersikukuh juga untuk tetap ikut. Selama ini ia merasa bersalah karena saat kejadian 10 tahun lalu, ia tak ada di samping Ji Hwan. Bahkan tidak tahu Ji Hwan sedang meregang nyawa. Ia malah asik-asikan bermain bersama dengan teman kuliahnya. Tapi sebenarnya itulah yang Ji Hwan harapkan. Il Yong bisa menikmati masa kuliahnya. Dan Rusa House dikejutkan dengan Dong Hee yang terbata-bata memberitahu jika Ji Hwan akan menyelamatkan Taek seorang diri. Para Rusa House kebingungan. Beruntungnya Anha pernah memasang GPS pasangan dengan Ji Hwan. Mereka pun segera menyusul Ji Hwan mengikuti arah GPS. Yoon Taek kini sudah babak belur. Ia dibawa ke lokasi sebagai syarat perdagangan dan tiba-tiba saja Ko Young Hee diserang oleh Ji Hwan. Ia ditawan agar Il Yong bisa segera membawa Taek menjauhi medan perang. Kini Ji Hwan sendiri lagi melawan para gangster dan tiba-tiba Ji Hwan ditabrak oleh si pria yang dulu menusuknya. Sudah ditabrak begitu, kini Ji Hwan dibuat babak belur oleh Ko Young Hee. Tatapan Ji Hwan pun langsung berubah ketika Ko Young Hee membahas mengenai Anha. Dan tak lama Hyun Woo tiba. Dan sirine polisi pun terdengar. Para gangster itu kalang kabut. Mereka berpencar mencari persembunyian. Namun beberapa akhirnya berhasil ditangkap, termasuk Ji Hwan. Sedangkan di tempat lain, para detektif membuntuti tawan si bandar narkoboy Thailand. Tapi aksi detektif terendus para penjahat itu hingga rombongan penjahat itu pun kalang kabut berpencar. Kini di kantor polisi sudah penuh dengan para gangster dan bandar narkoboy. Sedangkan Ko Young Hee malah berhasil melarikan diri. Anha dan Rusa House setia menunggu Ji Hwan di luar kejaksaan dan tak ingin pulang.
Dan tiba-tiba Hyun Taek datang ke kejaksaan sambil dibopong oleh Ilyong. Sebelumnya, Hyun-woo sempat menginterogasi Ji-hwan dan ia menyinggung soal Hyun-woo yang dicari oleh Eun-ha. Diketahui jika Eun-ha sudah salah paham pada Hyun-woo si jaksa. Tapi dikatakan demikian, Ji-hwan berkata jika ia tak mengenal Hyun-woo. Dan berkat kesaksian dari Hyun Taek, Ji-hwan pun tak menghadapi tuntutan apapun. Ji-hwan segera menemui para rusa haus dan meminta mereka untuk pulang selagi ia akan menunggu Taek diinterogasi. Ji-hwan terlihat acuh pada Eun-ha yang ada di sana. Dan dengan setia Eun-ha menunggu kepulangan Ji-hwan. Namun begitu pria itu pulang, Ji-hwan malah bersikap kejam pada Eun-ha. Katanya Ji-hwan tak menyukai Eun-ha. Ia hanya tak lebih dari seorang penyewa di rumahnya. Eun-ha pasti sakit hati. Meskipun begitu, ia masih saja memberikan obat-obatan untuk Ji-hwan. Dan esok harinya para rusa haus ngambek. Dengan sengaja mereka mengecualikan Ilyong dan Ji-hwan dari pembicaraan mereka. Dan bahkan mencuri makanan-makanan yang akan diambil oleh Ji-hwan. Dan sesuai janji, Hyun Taek pun dipertemukan kembali dengan adik kesayangannya. Eun-ha bertemu lagi dengan jaksa Hyun-woo sambil membawa benda yang dikubur itu. Entah apa yang dibicarakannya, dan sesampainya di rumah, Eun-ha yang melihat Ji-hwan berkata jika ia sudah menemukan pria yang mengubur benda itu bersama dirinya dan meminta Ji-hwan mulai kini untuk tak saling bertemu lagi. Dan episode 8 pun berakhir di situ.